makin meluas tuh, banjirnya kenceng kali harusnya. Deras. Aduh, gimana ini? Base camp saya ini kebanjiran. Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu, memang ada apa tanggul yang dimiliki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan di sini saya akan mereaksi sebuah video ya, masalah Jakarta banjir lagi, di mana Bapak Gubernur Pramono Anung. Apakah Anda sedang merenung? Mari kita simak videonya. Banjirnya makin meluas tuh, banjirnya kenceng kali harusnya. Aduh, ini gimana ini? Lumayan deras ya. Base camp saya ini kebanjiran, base camp saya ini. Aduh, payah dah. Udah ada 5, ada 6. Mantap. Guys, jadi lautan. Betul lah. Jumat malam 31 Oktober 2025 dilaporkan hujan banjir akibat hujan deras di Jalan Ciledug Raya. Aja nih. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang Dapat tahan retak katanya. dan kemudian bocor dan kemudian Nah, tuh. menyebabkan air Kali Krukut itu meluap. Maka dengan demikian saya sudah minta untuk segera ini ditangani. Untuk ke depan, pemerintah DKI Jakarta tetap akan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Penloknya sudah saya tanda tangani, dan juga normalisasi Kali Krukut yang melewati Kemang Village. Guys, lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di mana KDM? KDM mah Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya. Dianya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI? Guys, lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di manakah KDM? KDM mah Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya. Saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. iya, Terus betul. besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Kiriman dari Iya, luar. saya mengetahui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, begadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, gua nggak bisa bayangin ya. Misalkan nih warga Jakarta nih udah banjir, terus macet parah gitu. Kita kebelet boker, kebelet kencing, terus bensin itu udah kedap-kedip. Gimana rasanya itu ya? Masa kita berak di dalam mobil? Kan gak lucu juga. Kalau gua nih jadi warga Jakarta, mendingan pindah. Ngapain tuh kita bayar pajak mahal-mahal? Tapi keadaan di Jakarta begitu aja. Kalau musim hujan selalu banjir, terus macet parah, terus punya pemimpin juga ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, kasihan banget mono warga lu no. Bayar pajak mahal-mahal tapi keadaannya begitu belangsak, mono. Si Eko kemana ini ya, pertanyaannya ya? Jakarta dilanda banjir, rumahnya dilanda kebanjiran juga kagak ya si Eko? Aduh, gedak banget gua ngeliatnya.
Guys, lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Lumayan kan, mungkin sekitar sebulan ya, sebulan biasa. Masih terkait banjir di tanah air, saudara, warga di Kebon Pala Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur kembali direndam banjir. Banjir lebih dari 1 meter merendam permukiman sejak dini hari. Warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur kembali direndam banjir. Warga yang tinggal di 2 RW di Jalan Kebon Pala terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Tingginya volume air Kali Ciliwung meluap ke pemukiman warga sejak pukul 3 dini hari. Meski demikian, warga masih bertahan di rumah mereka. Hingga pukul 10 pagi tadi kondisi air mulai surut. Namun di sejumlah ruas jalan di pemukiman masih terendam karena berada di dataran rendah. Surut atau masih tinggi sih Pak? Surut ya Pak. Tadi sempat seberapa tingginya Pak kalau di jalan ini Pak? Soalnya dari 135 cm. 130 cm di sini ya. Kan mulai surut sekitar 1 meteran. Oh, tapi gimana Pak? Udah ada warga yang lokasi pengungsian itu nggak sih Pak? Ih, jernih airnya itu. Wah, sambil mirip kolam nih ya. Bersih airnya, jernih. Bersihnya ini mulai baru hujan nih. Serta pemirsa, memang betul sekali banjir besar ini melanda kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, di mana saat ini kami berada di salah satu RW-nya, RW 7, yang mana kalau kita lihat di belakang saya, ini merupakan area permukiman yang sudah terendam banjir. Sebagai informasi, di kawasan Rawajati yang terdampak banjir ini ada 4 RW yang terdampak. Salah satunya adalah RW 1, RW 3, RW 6, dan RW 7. Dan dari keempat RW tersebut ada 11 RT yang terendam banjir. Dari pantauan kami di layar kaca Anda saat ini pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, ketinggian air masih cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat itu merupakan lantai 2 rumah dari warga yang berdasarkan informasi ini kedalaman dari banjir yang merendam hingga mencapai 4 meter, 3 sampai 4 meter. Sebetulnya ketinggian banjir yang merendam di kawasan ini bervariasi. Tadi di area depan pinggir jalan raya itu masih di sekitar 20 cm, namun semakin dalam ke permukiman warga ini dengan kontur yang cukup menurun, sehingga memang kedalaman air yang merendam ini cukup dalam. Ada yang bahkan sampai 4 meter. Dan kalau kita lihat memang ini adalah atap-atap rumah yang akhirnya hanya bisa terlihat atap rumahnya ataupun di lantai 2 rumah-rumah permukiman warga yang tersisa, di mana lantai satunya sudah. Banjir di Jakarta kok Kang Deddy Mulyadi yang disalahkan? Tenang dulu Bau, jangan baper. Tidak ada maksud saya menyalahkan siapapun. Mungkin Anda lupa bahwa banjir Jakarta itu kiriman dari Bogor. Dan Anda mungkin tidak senang atau bisa marah jika Kang Deddy Mulyadi dikaitkan dengan urusan banjir Jakarta. Dan kita tahu bahwa KDM sudah membenahi sebagian wilayah Bogor, termasuk membongkar tempat wisata hibis fantasi. Tapi ingat, permasalahan banjir pun harus diselesaikan secara komprehensif. Dan saya melihat kekurangan dari kebijakan-kebijakan Pemkot Jakarta dan Jawa Barat adalah kurangnya pembangunan waduk-waduk dan danau-danau antara Bogor dan Jakarta. Ini perlu kerja sama antara Pemkot Jakarta dan Jawa Barat. Singkirkan dulu urusan politik dan konten hanya pencitraan. Ini perlu rencana yang serius dan matang agar banjir yang sudah dari zaman Belanda itu tidak akan terjadi lagi. Jika Anda setuju dan konten ini menurut Anda bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih. Gila beneran tuh.
beres ya. Kampung itu langsung Ya Allah, tinggi banget airnya. Udah sampai handle mas. iya Allah cuy. Naik, jangan. Ya Allah, tinggi banget airnya. Udah sampai handle mas. Beres tuh ada pecahan tapi itu dia temannya Naik, jangan. Ya Allah, tinggi banget airnya. Udah sampai handle mas. Aduh, Wel. Ah, kebiasaan. Lupa ditutup, oh Wel. gitu tapi airnya jernih tuh. Aduh, Wel. Kan? Ah, kebiasaan. Lupa ditutup, Wel. Aduh, Wel. Ah, Tak pernah kehabisan akal, warga plus 62 selalu punya cara unik untuk menghadapi situasi. Meskipun sedang banjir, pria ini tetap berjualan gorengan, bahkan hingga laku keras. Dengan suasana santai, para pembeli menikmati gorengan hangat sambil bercanda ria di tengah banjir. Beberapa orang bahkan makan di tempat, seolah menikmati restoran terapung dadakan ini. Tapi, bukan cuma gorengan, pria ini juga membuka lapak nasi goreng di depan rumahnya, meski air sudah setinggi betis. Wah, kreativitas orang Indonesia memang gak perlu diragukan ya. Semoga banjir di Kabupaten Landak ini segera surut. Motor gua ya Allah, motor gua. Ini bisa serodokan gitu. Motor gua. Ini kok jebol udah habis nih. Ya, nggak meluap nih air, aduh. Ini jalan ke sungai, Cok. Tinggal dikit lagi nih. Iya. Ini di atas jalan. Cuaca ekstrem melanda Jakarta, 54 RT banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mengatakan sekitar 54 RT di Jakarta terendam banjir karena tingginya curah hujan. Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike pada Sabtu menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi banjir dan longsor seiring meningkatnya intensitas hujan pada akhir 2025. Ia menyoroti bahwa selain masalah drainase yang kerap menyebabkan banjir, kawasan rawan longsor juga membutuhkan perhatian serius. Selain itu, menurutnya mitigasi banjir juga penting agar jumlah warga terdampak dapat diminimalkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebelumnya menyebut bahwa penanganan banjir di ibu kota kini lebih cepat dibandingkan wilayah sekitar dengan dukungan 600 pompa air siaga. Namun, ia mengakui genangan masih terjadi di sejumlah titik, terutama dalam beberapa hari terakhir saat hujan deras terus mengguyur Jakarta. Masih terkait banjir di tanah air, saudara, warga di Kebon Pala Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur kembali direndam banjir. Banjir lebih dari 1 meter merendam permukiman sejak dini hari. Warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur kembali direndam banjir. Warga yang tinggal di 2 RW di Jalan Kebon Pala terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Tingginya volume air Kali Ciliwung meluap ke pemukiman warga sejak pukul 3 dini hari. Meski demikian, warga masih bertahan di rumah mereka. Hingga pukul 10 pagi tadi kondisi air mulai surut. Namun di sejumlah ruas jalan di pemukiman masih terendam karena berada di dataran rendah. Surut atau masih tinggi sih Pak? Boleh surut. Surut ya Pak. Tadi sempat seberapa tingginya Pak kalau di jalan ini Pak? Soalnya tadi 135 cm. 130 cm di sini ya. Udah mulai surut sekitar 1 meter kan. Oh, tapi gimana Pak? Udah ada warga yang lokasi pengungsian itu nggak sih Pak? Oh, segini mah belum ada yang mengungsi. Masih terkait banjir di tanah
the rain is bothering this. It's bothering. Does that person know yet? His motorbike is shaking. Ya udah diem, kakinya diem. Banjir guys, tuh ya Allah. Oh, tuh anak aku, ampun. Masya Allah. Di kamar, kelelep semua. Tuh lihat guys. Udah duduk berdiri nak. Udah pipis. Ya. Tuh ya Allah. Ya udah diem, kakinya diem. Banjir guys. Info terkini, banjirnya makin meluas. Tuh, banjirnya kencang kali harusnya. Aduh, mana ini? Base camp saya ini kebanjiran, base camp saya ini. Aduh, payah dah. Udah ada 5, ada 6. Mantap. Guys, jadi lautan. Betul lah. Info terkini, banjirnya makin meluas. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah, tahan airnya di rumah Anda. Zero run off, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap, itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu, yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah, tahan airnya di rumah Anda. Zero run off, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu, yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Air yang wilayah Jakarta diprediksi oleh para ahli akan tenggelam pada tahun 2050 akibat penurunan muka tanah dan air laut yang semakin tinggi. Seperti diketahui saat ini di Jakarta Utara telah dilanda banjir rob akibat air laut yang pasang. Bahkan di beberapa titik permukaan air laut sudah meluap melewati tanggul beton di pesisir. Pada tanggul lainnya, air laut juga sudah berembes perlahan masuk ke daratan dipicu gelombang tinggi yang terjadi bulan Desember ini. Akibatnya sejumlah pemukiman dan ruas jalan di Jakarta Utara beberapa kali harus terendam oleh air laut. Ternyata bukan cuma Jakarta yang diprediksi akan menghilang dari peta, sejumlah daerah di pesisir utara Jawa Barat berpotensi mengalami nasib serupa, seperti Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Muara Gembong yang berada di Kabupaten Bekasi yang terancam jadi lautan. Berdasarkan peta sebaran Climate Central, sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, kantor desa hingga Polsek Muara Gembong yang masuk wilayah pesisir di Kabupaten Bekasi diprediksi menghilang pada tahun 2030. Selanjutnya
Selanjutnya ada sejumlah kecamatan di Kabupaten Karawang yang diprediksi tenggelam akibat naiknya ketinggian permukaan air laut. Total ada 7 kecamatan di Karawang yakni Pakis Jaya, Batu Jaya, Tirta Jaya, Cibuaya, Pedes, Cilamaya Kulon, dan Cilamaya Wetan. Diprediksi dalam waktu antara 5 hingga 6 tahun ke depan, sejumlah kecamatan tersebut tak lagi jadi daratan. Masih di pesisir utara Jawa Barat, Kalimantan Sentral juga diprediksi sejumlah daerah di Subang akan tenggelam pada tahun 2030. Beberapa wilayah di pesisir yang terkena imbas yaitu Kecamatan Cilamaya Girang, Blanakan, Sukasari, Legon Kulon, Pamanukan, Pusaka Negara, hingga Patimban. Ancaman tersebut juga berdampak pada keberadaan Pelabuhan Patimban yang diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar seperti Tanjung Priok. Lalu ada Kecamatan Sukro, Patrol, Indramayu, Kadanghaur, Losarang, Catinggi, Pasekan, Balongan, Jantinyuat, Karangampel, Kerangkeng, de Indramayu. Dalam peta yang dirilis Kalimantan Sentral, ancaman tersebut terlihat sudah mengepung area alun-alun Indramayu. Daerah tersebut di Jawa Barat yang diprediksi tenggelam pada tahun 2030 adalah Kabupaten Cirebon. Di antaranya di Kecamatan Kapetakan, Gunung Jati, Mondo, Astana Japura, Pangenan, Gebang, hingga Kecamatan Losari yang berbatasan Jawa Tengah. Selain itu, provinsi yang dulu merupakan wilayah Jawa Barat yakni Banten, beberapa daerah di pesisir utaranya juga diprediksi mengalami nasib serupa, seperti di Kabupaten Serang hingga Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Laut Jawa, berpotensi tenggelam dalam kurun waktu sekitar 6 tahun lagi. Hal itu dipicu oleh abrasi yang sangat parah sehingga daratan semakin tergerus dan air laut mendekat ke wilayah pemukiman. Prediksi ini bukan sekedar isapan jempol karena tanda-tanda tersebut sudah terlihat di sejumlah daerah yang perlahan tenggelam. Waduh, Jakarta lagi-lagi kebanjiran nih. Kali ini, titik banjir nambah jadi 109 RT dan ratusan warga masih harus mengungsi karena air yang belum juga surut. Hujan deras belakangan ini ditambah luapan sungai kayak Kali Krukut bikin banyak wilayah tergenang, terutama di Jakarta Timur dan Selatan. Ketinggian airnya bervariasi dari 30 sampai 40 cm dan beberapa jalan juga nggak bisa dilewatin. Kondisi ini nunjukin kalau sistem penanganan banjir di Jakarta masih belum maksimal, padahal masalahnya terus berulang tiap musim hujan. Semoga aja pemerintah bisa gercep cari solusi biar warga nggak harus bolak-balik ngungsi kayak gini. Kamu sendiri pernah kena banjir? Cerita dong di kolom komentar. Waduh, Jakarta lagi-lagi kebanjiran nih. Kali ini lengkap sudah penderitaan Jakarta akibat banjir. Ada banjir karena sungai yang meluap, ada juga banjir karena air laut yang semakin tinggi melebihi daratan. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Gue juga nggak tahu, kayaknya Jakarta dalam waktu dekat memang akan tenggelam sesuai isu yang beredar di masyarakat. Apalagi daratan Jakarta semakin rendah karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Juga pemanasan global yang membuat naiknya permukaan air laut. Ditambah warga Jakarta sendiri hobi sekali membuang sampah sembarangan, yang membuat tugas pasukan Orange tidak selesai-selesai. Semua faktor ini membuat banjir di Jakarta semakin parah dan tidak bisa diprediksi. Jadi buat warga Jakarta, gua saranin kalian untuk beli pelampung di keranjang hitam untuk jaga-jaga. Lengkap sudah penderitaan Jakarta akibat banjir. Barangkali di sana ada air meluap sampai jalanan lumpuh total. Semua orang panik nyelamatin barang berharga. Tapi beda. Kalau di Palu 88, yang diluapin bukan air, tapi jackpot dan bonus event seru yang gak ada habisnya. Air meluap sampai jalanan lumpuh total. Semua orang panik nyelamatin barang berharga. Tapi beda. Kalau di Palu 88, yang diluapin bukan air, tapi jackpot dan bonus event seru yang gak ada habis. Di situ gini Cawang udah kayak laut. Sepinggang. Tinggian air hampir sepinggang. 80 cm. Kendaraan, bikin kendaraan pada mogok, macet. Kemana? Yang mana? Tuh lihat tuh, motornya mantep. Taruhan meluap semua. Dari seberang jalan pun lari kemari. Kau bantu lari.
Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita dengan video-video ya campuran yang saya sediakan. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.